Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Pemirsa miris, aksi perundungan kembali terjadi. Mengakui adanya perundungan atau bullying terhadap salah satu anak didik mereka. Setiap hari, jutaan pelajar di seluruh dunia berangkat sekolah dengan perasaan takut. Bukan takut ulangan, bukan takut pelajaran, tetapi takut pada sesuatu yang seharusnya tidak ada di sekolah, yaitu perundungan, atau juga disebut bullying. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap apa itu perundungan, jenis-jenisnya, contoh nyata yang sering terjadi, dampaknya, hingga cara mencegah dan menghentikannya. Yuk mulai! Teman-teman, kalian tahu nggak sih perundungan itu apa? Perundungan atau bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti, merendahkan, atau membuat seseorang merasa takut. Ada 3 ciri utama perundungan. Yang pertama, ada niat menyakiti. Yang kedua, dilakukan berulang-ulang. Dan yang ketiga, adanya ketidakseimbangan kekuatan. Nah, pada intinya, bullying adalah bentuk kekerasan. Dan bullying ini sama sekali bukan bercandaan. Jenis-jenis perundungan dan contohnya. Yang pertama itu ada bully fisik. Bully fisik adalah perundungan yang melibatkan kontak tubuh secara langsung. Contoh yang sering terjadi saat ini yaitu memukul, menendang, menampar, mendorong, mengikut atau menginjak dengan sengaja, mengunci seseorang di dalam ruangan, merusak atau menyembunyikan barang seperti buku, tas, dan sepatu, menarik jilbab, menjambak rambut, atau menghalangi jalan dengan sengaja. Bully fisik paling mudah terlihat tetapi sering diabaikan. Dan yang kedua ada bully verbal. Bully verbal adalah bentuk yang paling umum dan sering dianggap sepele, padahal dampak emosinya sangat besar. Contohnya, mengejek fisik dengan kata-kata gendut, pendek, hitam, jelek. Menghina kemampuan dengan kata-kata bodoh, nggak bisa apa-apa. Dan juga memaki-maki atau mempermalukan di depan orang lain. Dan juga mengancam dengan kata-kata awas ya kalau kamu besok lewat sini, serta membuat julukan merendahkan yang disebarkan ke satu sekolah. Bully verbal sering banget terasa seperti bercanda, padahal bisa membuat korban kehilangan kepercayaan diri. Bullying yang ketiga adalah bullying sosial. Bullying sosial terjadi ketika seseorang dijauhkan dari lingkungannya, sehingga merasa sendirian atau tidak berharga. Contohnya yang pertama adalah menggosipkan teman atau menyebar cerita palsu. Yang kedua, mengucilkan atau tidak mengajak seseorang dengan sengaja. Yang ketiga, mempermalukan seseorang di depan kelompok. Jenis bullying ini adalah jenis bullying yang sangat menyakitkan karena membuat korban merasa tidak punya siapa-siapa. Lalu yang keempat adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan melalui internet atau media digital. Bullying ini sangat berbahaya karena bisa terjadi 24 jam non-stop. Contoh cyberbullying adalah menghina di kolom komentar media sosial, lalu menyebarkan foto atau video pribadi tanpa izin, lalu selanjutnya mengirim pesan ancaman, dan yang terakhir membuat akun palsu untuk menjatuhkan seseorang. Sekali sesuatu menyebar di internet, dampaknya sulit dikendalikan. Dampak perundungan ini memiliki banyak macam. Yang pertama bisa terjadi pada korban. Biasanya ini meliputi emosional. Secara emosional menyebabkan mudah menangis, terlalu sensitif, merasa tidak aman. Lalu secara psikologis menyebabkan stres, cemas, trauma, insomnia, dan depresi. Lalu secara fisik menyebabkan sakit kepala, sakit perut, lemas,
dan psikosomatis. Kemudian secara akademik menyebabkan nilai menurun, sering bolos, kehilangan motivasi belajar. Lalu secara sosial menyebabkan menarik diri, takut berinteraksi, kehilangan kepercayaan diri. Kemudian secara jangka panjang ini menyebabkan luka mental bisa berbawa hingga dewasa. Lalu bisa mengaruhi pekerjaan, pertemanan, hingga kesehatan mental. Yang kedua ada dampak pada pelaku. Ini yang pertama, berisiko tinggi terlibat dalam kriminalitas. Yang kedua, kemampuan empati rendah, sulit membangun hubungan yang sehat. Kemudian yang ketiga, bisa tumbuh dengan pola pikir kekerasan. Yang keempat, sulit dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga ada dampak pada lingkungan sekolah. Yang pertama meliputi suasana sekolah tidak aman. Yang kedua, menurunnya disiplin dan prestasi. Lalu yang ketiga, banyak siswa merasa takut, stres, atau ingin pindah sekolah. Berikut cara mengatasi dan mencegah perundungan. Pertama, untuk korban. Ceritakan pada orang tua, guru BK, wali kelas, atau teman dekat. Simpan bukti jika bullying terjadi di internet. Tetap tenang, jangan membalas dengan kekerasan. Jauhi situasi berbahaya dan cari tempat aman di sekolah. Serta cari dukungan emosional, misalnya teman atau konselor. Kedua, untuk saksi. Jangan tertawa atau ikut merekam saat kejadian bullying. Ajak korban menjauh dari lokasi. Laporkan ke guru atau pihak sekolah dan dukung korban secara pribadi. Yang ketiga, untuk pelaku. Akui bahwa perbuatanmu salah. Minta maaf secara tulus kepada korban. Cari alasan kenapa kamu melakukan itu dan hentikan. Serta belajar mengelola emosi dan empati. Yang terakhir, peran sekolah dan lingkungan. Program edukasi anti-bullying rutin dapat dilakukan. Poster dan kampanye di seluruh sekolah. Sistem pelaporan anonim yang aman. Hukuman tegas namun mendidik bagi pelaku. Serta konseling bagi korban, pelaku, maupun saksi. Perundungan bukan sekedar masalah pribadi, tapi masalah kita bersama. Setiap kata dan tindakan kita punya dampak. Jadilah bagian dari solusi, bukan masalah. Mulailah hari ini. Mulailah dari diri sendiri, karena semua orang berhak merasa aman dan dihargai. Thank you.